Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam studi ini kita telah sampai di kitab 2 Samuel, salah satu buku sejarah, pasal 4 dan 5. Izinkan saya menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Moheb, ketika kita melihat pasal 4, kita akan menemukan kecelakaan pembunuhan Isiboshet, putra dari Saul. Dan munculnya nama baru dari karakter baru yaitu Mephiboset. Mohon beritahu kami kejadian ini dan pelajaran yang bisa kami dapatkan. Mephiboset adalah putra Yonatan. Dan ia adalah pewaris atau salah satu ahli waris yang sah setelah pembunuhan Saul. Dan ia mewakili ancaman bagi Daud, mengingat bahwa ia akan menjadi saingannya. Perpanjangan pemerintahan oleh warisan. Tetapi Mephiboset adalah putra Yonatan. Dan Daud mengasihi Yonatan. Itu sebabnya tidak mungkin baginya untuk berpikir untuk menyakiti Mephiboset. Setelah kematian Abner, Isiboshet, anak Saul yang telah memerintah mayoritas suku Israel, keberaniannya runtuh karena ia adalah karakter yang lemah, bukan orang yang suka untuk terjun berperang. Dan ia merasa bahwa Daud akan tetap memerintah dan bahwa ia akan sudah kalah dalam putaran itu. Jadi ia menjadi terkunjung dan terisolasi dan meninggalkan arena. Dan ia mempunyai 2 hamba, Baana dan Rekhab. Mereka berada di pihak Abner dan Mephiboset. Tetapi ketika mereka merasa bahwa Daud akan memerintah, mereka berpikir untuk menyingkirkan Isiboshet. Jadi mereka memasuki rumahnya saat ia sedang tidur. Dan mereka membunuhnya dan memenggal kepalanya serta membawa kepalanya kepada Daud. Untuk meninggikan Daud. Mereka berpikir bahwa Daud akan senang dengan pekerjaan ini. Tetapi sebaliknya Daud menegur mereka dengan keras. Dan ia membunuh mereka serta menggantung mereka karena mereka membunuh seorang raja di rumahnya sendiri. Dan di tempat tidurnya mereka melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Jika kita ingin mengambil pelajaran praktis dari 2 orang yang membunuh Isiboshet ini, yang berada di pihak Daud ketika mereka merasa bahwa dia kemungkinan besar akan memerintah. Apa yang bisa kita pelajari? Tidak ada pujian dan juga tidak ada balas dendam. Daud tidak pernah menjadi orang yang balas dendam sampai kapanpun. Ia tidak membalas dendam kepada Saul ataupun anak-anak Saul. Ia tidak membalas dendam kepada Abner, kepala pasukan Saul. Tetapi ia terus mempercayakan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan itu adalah orientasi yang tepat bagi siapapun di antara kita. Tentu saja kemantapan pada prinsip tidak mengubahnya dengan Benar, dan itu adalah harga yang mengendarai gelombang tinggi, ekspresi yang berarti condong ke arah yang elit dan mengubah orientasi. Dan keyakinanku hanya karena pihak itu akan menang. Di zaman modern kita melihat banyak hal bahwa ketika seorang raja datang, semua orang berpihak kepadanya. Ya. Tetapi setelah mengisolasinya atau setelah ia meninggalkan jabatannya dan orang lain menggantikannya, mereka menyebutkan keadaan-keadaannya yang merugikan dan mulai beralih kepada orang yang baru. Dr. Fayez, dalam pasal 5 ada kejadian bagus dalam kehidupan Daud. Kita membaca, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah
yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Di awal pasal, dikatakan bahwa semua suku Israel mulai mengakui Daud sebagai seorang raja. Apa yang Anda lihat secara duniawi dalam kehidupan Daud dan secara kenabian menunjuk kepada siapa hal itu? Sebenarnya ini adalah fase baru tidak hanya dalam kehidupan Daud, tetapi juga fase baru dalam sejarah umat Tuhan dengan pengurapan Daud sebagai raja. Daud memerintah selama 7 tahun 6 bulan di Hebron, dan kemudian ia memerintah selama 33 tahun di Yerusalem, dan semua suku datang untuk mengurapinya sebagai raja, dan pemerintahnya berlanjut selama 40 tahun. Angka 40 adalah angka yang sangat penting, itu adalah angka ujian lengkap dalam firman Tuhan. Dan pemerintahan Daud menunjuk pada pemerintahan Tuhan Yesus Kristus ketika ia akan memerintah atas dunia. Dan secara khusus ia akan memerintah atas orang-orang lamanya dan akan terbukti bahwa ini adalah pemerintahan kebenaran dan pemerintahan damai. Tetapi ada beberapa ungkapan dalam ayat-ayat pertama yang menarik perhatian dan membuat kita berpikir bahwa ada gambar simbolis Tuhan Yesus Kristus. Sebagai contoh, suku-suku itu berkata kepadanya, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu," dan itu mengingatkan kita akan ikatan antara Kristus dan gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga menggunakan beberapa istilah yang membuat kita berpikir tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka berkata kepadanya, "Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Dan mereka mengurapi Daud. Istilah-istilah ini mengingatkan kita pada Daud yang benar-benar seorang gembala dan pangeran dan raja, dan ia memimpin keluar serta masuk bahkan pada zaman Saul. Tetapi istilah-istilah ini atau ungkapan-ungkapan ini berlaku dengan cara yang menakjubkan bagi Tuhan Yesus Kristus, yang adalah seorang gembala dan raja, dan ia akan memerintah suatu hari nanti. Tepatnya, jadi ini menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di seluruh bumi pada masa mendatang. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saya punya pertanyaan. Kita telah membaca dalam pasal 5 bahwa semua suku Israel datang ke Hebron dan mengurapi Raja Daud. Dan ia diurapi sebagai raja 2 kali sebelumnya. Dalam 1 Samuel pasal 16 dan dalam 2 Samuel pasal yang kedua. Jadi, apa arti dan tujuannya? Iya, 3 kali memang. Bukankah yang pertama atau yang kedua sudah cukup? Apakah ide dari ketiga pengurapan tersebut? Memang seperti yang telah kita pahami sebelumnya bahwa pengurapan adalah memilih seseorang dan menugaskannya untuk suatu misi dan mendukungnya dengan kuat untuk menjalankan misi ini. Pertama kali Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dan ketika Daud datang, Tuhan berfirman, "Bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia." Dan itu menjelaskan bahwa itu adalah pilihan Tuhan bagi Daud untuk memerintah dan bahwa ia adalah raja sesuai dengan pilihan Tuhan dan menurut hati Tuhan secara umum. Dalam pasal yang kedua, Daud lama tidak duduk di atas tahta kerajaan. Ia adalah raja yang diurapi, tetapi ia ditolak selama Saul, raja yang sebenarnya masih hidup. Ketika Saul mati, saudara-saudaranya orang-orang Yehuda datang dan mengurapinya sebagai raja. Dengan demikian mereka mengukuhkan pengurapan bahwa dialah yang ditugaskan dan dipilih oleh Allah untuk memerintah atas Israel. Jadi pengurapan tidak membuat tiruan yang sebelumnya atau membatalkannya. Ini meneguhkan pengurapan pertama. Mereka semua tahu bahwa itu adalah pilihan Tuhan. Dan sejarah menjadi saksi akan hal itu bahkan ketika ia ditolak. Ia menyelamatkan umat Tuhan dan melayani umat Tuhan serta merawat mereka. Orang-orang Yehuda mengurapinya dalam pasal 2. Dan setelah kematian Isobed dan kematian
Abner, semua suku Israel berkumpul dan semua orang Israel dan mengurapi Daud raja atas semua orang dan seluruh Israel dalam pasal kelima. Dan saya melihat bahwa ini juga merupakan simbol Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal itu, disebutkan bahwa ia memiliki 3 pengurapan. Apa sajakah itu, Dokter? Pengurapan pertama ada dalam Amsal pasal 8, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama untuk melakukan penciptaan. Dalam Yesaya pasal 61, sebuah pengurapan untuk pelayanan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rebuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Pengurapan untuk pelayanan, Yesaya pasal 61. Pengurapan ketiga adalah untuk pemerintahan dan kita dapat melihat itu dalam Mazmur 2. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion dan gunungku Tentu yang saja kudus. kita mengingatkan pemirsa terkasih bahwa ketika mereka melihat ke Amsal pasal 8 dan ke Mazmur dan Yesaya, mereka tidak akan menemukan kata Kristus secara eksklusif. Sehingga tidak ada yang akan mencari kata-kata ini dan bertanya-tanya tentang apa yang telah kita katakan. Karena perjanjian lama dalam berbagai simbol dan nubuatnya melambangkan Kristus dan menunjuk kepada Kristus. Kata Kristus berarti yang diurapi, yang ditugaskan, yang dipilih, dan yang didukung. Petrus berkata tentang dia, bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ketika ia memberitakan Yehuda hanya pada saat pertama, saya melihat di dalamnya sebuah gambaran pemerintahannya atas lingkaran Israel yang adalah saudara-saudaranya. Secara jasmani. Secara jasmani. Dan itu di masa depan. Dan itu di masa depan tentu saja ia akan memerintah atas Israel. Dan kemudian ketika semua orang mengurapinya dan menjadikannya raja, itulah pemerintahannya atas dunia yang akan datang. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya raja yang besar atas seluruh bumi. Kata-kata itu meluas pada Kristus. Kepada Dan Kristus. pemerintahannya atas umatnya Israel di masa Ya. depan. Dan pemerintahannya di seluruh dunia. Raja yang Ya. besar atas seluruh bumi. Dr. Fayez, Daud diurapi sebagai raja oleh semua suku di Israel. Saya bertanya-tanya, apa langkah yang ia ambil untuk menstabilkan dan memperkuat kerajaannya? Langkah pertama adalah memilih tempat baru yang cocok untuk menjadi ibu kota negara selain Hebron. Itu sebabnya ia mengawasi Yerusalem. Dan itu adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah bagi umat Allah sejak zaman Abraham. Dan pada waktu itu, Yerusalem berada di tangan orang-orang Yebus yang merupakan penduduk asli negeri itu. Mereka menyerbunya dan nama Yerusalem pada waktu itu adalah Sion. Dan sebenarnya nama Sion adalah nama kenabian untuk Yerusalem. Tetapi Sion terkait dengan 2 hal penting. Hal pertama terkait dengan pemerintahan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Nama yang berhubungan dengan pemerintahan adalah Sion. Sion berhubungan dengan kasih karunia dan kita memahami hal itu dari Ibrani pasal 12. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Jadi Sion terhubung dengan pemerintahan dan terhubung dengan kasih karunia dan itu adalah tempat yang sangat cocok untuk menjadi ibu kota pemerintahan Daud. Dan ini adalah pertama kalinya kata Sion disebutkan sehubungan dengan Ya. tindakan Daud untuk memindahkan ibu Dan kota. pertama kalinya di seluruh Alkitab menyebutkan kata Sion. Benar. Ya. Dr. Moheb, raja-raja yang bertetangga dengan Daud tahu dan mulai mengiriminya hadiah dan memberi selamat kepadanya. Salah seorang dari mereka bernama Hiram, Raja Tirus, ayat ke-11. Hiram Raja Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Ayat 13, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan terus sampai akhir bagian ini tentang keturunannya, yang berarti bahwa pemerintahannya mulai berkembang dan ia mulai mempunyai banyak istri. Pemikiran Tuhan tentang mempunyai banyak istri, dan apakah itu sebuah keuntungan atau bahaya bagi seorang Daud? Tidak diragukan lagi Daud menjadi dipermuliakan dan dihormati sebagaimana kitab suci memperlihatkan tentang dia. Dan raja-raja yang bertetangga dengannya menghargai dia, dan itu ditunjukkan ketika Raja Tirus mengirim kayu aras dan semua yang dibutuhkan untuk membangun rumah bagi Raja Daud. Mereka menaruh respek dan menghormatinya, serta ingin menjaga hubungan baik dengan raja itu. Tapi sayangnya ketika
ia mapan, ini tidak diragukan lagi merupakan titik lemah dalam hidupnya bahwa ia mengambil banyak istri dan ini menyebabkan banyak masalah dan kesulitan bagi dirinya. Sebelumnya ia sudah memiliki wanita-wanita pada saat mengalami penolakan, seperti Abigail dan Ahinoam. Dan ketika ia memerintah di Hebron, ia menikah serta memiliki anak, dan ketika ia pergi ke Yerusalem, ia juga menikah, serta memiliki banyak wanita, selir, dan juga anak-anak. Tidak diragukan lagi, itu bukan pemikiran Allah dan perintahnya. Jelas dalam Ulangan pasal 17 bahwa raja tidak boleh mengambil banyak istri. Tetapi ini adalah titik lemah dalam kehidupan Daud. Namun, kitab suci mencatat 2 anak Daud yang sangat penting yang lahir di Yerusalem. Seorang putra bernama Nathan dan seorang putra bernama Salomo, dan mereka lahir di Yerusalem. Terlepas dari semua kesalahan yang dilakukan Daud, keduanya juga disebutkan dalam Perjanjian Baru. Seperti dari keturunan Salomo lah Kristus terlahir secara jasmani. Ia adalah kakek buyut Yusuf, suami Maria. Dan dari keturunan Nathan, yang adalah saudara Salomo, lahirlah Maria yang diberkati. Dan keduanya bertemu dalam diri Daud. Jadi, baik dari Maria ataupun Yusuf, Kristus berasal dari keturunan Daud secara jasmani. Untuk menjadi pewarisah Tahta ini. Benar sekali. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Siapakah orang Yebus itu? Dan apa arti kata-kata mereka kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk ke dalam sini? Iya, kami ingin tahu siapakah orang-orang Yebus itu. Dan apa arti kata-kata tentang orang buta dan orang lumpuh. Kami ingin tahu. Orang-orang Yebus adalah salah satu dari 7 bangsa di bumi, dan ketika umat Tuhan memasuki tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menghancurkan dan menyingkirkan mereka dari tanah itu. Tetapi sayangnya umat Tuhan tidak dapat menyingkirkan orang-orang Yebus, dan arti nama mereka adalah diinjak-injak kaki. Dan mereka hadir dan tinggal di Yerusalem dan Sion. Ini adalah gambaran kenabian bahwa Yerusalem akan tetap diinjak-injak di bawah kaki orang-orang bukan Yahudi sampai Kristus akan datang dan memerintah. Tapi arti kata-kata yang mereka ucapkan kepada Daud ketika Daud ingin menguasai benteng yang merupakan bagian tertinggi dari Yerusalem, mereka berkata dengan mengejek bahwa ia tidak akan bisa merebut benteng. Dan kami tidak akan mempertahankannya, dan bahkan kami tidak akan menempatkan para pahlawan perang kami. Kami akan menempatkan orang buta dan lumpuh, dan engkau tidak akan dapat mencapai benteng kecuali engkau menghadapi orang buta dan orang lumpuh terlebih dahulu. Jadi, mereka mengejek Daud, dan itulah sebabnya ia tidak ingin memimpin serangan terhadap Sion. Dan pada saat itu, tidak ada panglima yang ditugaskan untuk tentara, jadi ia berkata, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Ia membuat rencana untuk merebut benteng dengan membuat tentaranya berjalan di saluran air yang digunakan untuk memberi makan orang-orang di dalam benteng. Dan ia berkata, haruslah ia masuk melalui saluran air untuk menyerang. Daud benci kepada orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan ada celah di bagian bab ini. Tetapi celah ini diisi dalam 1 Tawari 11 ayat 6. Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Dan siapakah itu? Itulah orang yang akan menang dan orang yang telah menang. Serta memimpin serangan itu dan merebut benteng itu adalah Yoab. Dan sebagai akibat dari perampasan benteng Sion, ia menjadi kepala dan panglima tentara. Dan setelah itu orang buta dan orang lumpuh menjadi dibenci oleh Daud karena mereka terhubung dengan penghinaannya. Tetapi setelah itu kita tahu bahwa Daud menunjukkan kemurahan. Karena ada salah satu dari mereka yang ia kasihi, dan demi Yonatan karena ia memiliki seorang putra yang lumpuh kakinya. Jadi ia menunjukkan kemurahan terhadapnya meskipun orang buta dan orang lumpuh dibenci oleh Daud. Dan ini juga merupakan sebuah gambaran kenabian Kristus tentang siapa yang disebutkan, misalnya dalam Matius 21 bahwa ketika ia memasuki bait suci untuk membersihkannya, ia mengusir para penukar uang dan penjual merpati. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Dan dalam perumpamaan tentang pesta pernikahan dalam Lukas 14, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ia berkata pada hambanya, pergilah segera ke segala jela dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh. Inilah gambaran kasih karunia Allah untuk mereka yang Orang-orang yang terhina, kasih karunia menyambut mereka pada zaman Tuhan Yesus.
Dr. Moheb, setelah kejadian-kejadian ini, semua orang Filistin mendengar tentang Daud dan mulai merencanakan konspirasi melawannya dan keluar untuk melawannya. Dikatakan dalam ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memancar di lembah Refaim, ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku akan pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Setelah beberapa saat orang Filistin kembali di ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memancar ke lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ia bertanya pada Tuhan 2 kali. 1 kali Tuhan menyuruhnya maju dan di lain waktu jangan. Mohon beritahu tentang keadaan ini dalam kehidupan Daud. Pertanyaannya kepada Tuhan dan jawaban Tuhan. Permusuhan antara orang Filistin dan Israel berlanjut ketika Daud memerintah dan ada permusuhan pribadi terhadap Daud sejak zaman Goliat orang Filistin. Saul tidak mencapai kemenangan apapun atas orang Filistin, tetapi Daud mencapai banyak kemenangan. Dan selalu karena Daud adalah simbol Kristus, musuh menjadi gelisah ketika ia mendengar tentang kemuliaan Kristus dan pemerintahan Kristus. Daud, abdi Allah, memiliki praktik-praktik rohani dan ia diajari cara bertanya kepada Tuhan dan berkonsultasi dengan Tuhan sebelum mengambil keputusan. Dan itu adalah pelajaran bagi kita semua, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tetapi untuk bertanya kepada Tuhan setiap kali, ya Tuhanku, apa yang Kau kehendaki, pimpin aku kemana yang Engkau kehendaki. Aku tidak menginginkan apapun selain melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam pertemuan pertama antara Paulus dan Tuhan Yesus ketika ia mendapatkan diri kepadanya di jalan dan ia berkata, Tuhan, apa yang Kau ingin aku lakukan? Dan setiap kali tidak seperti yang lain. Dalam setiap situasi, bahkan jika situasinya sama, saya perlu bertanya kepada Tuhan dan di sini jelas bahwa Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepadanya jawaban yang jelas. Dan setelah sekitar 5 ayat, ia bertanya pada Tuhan tentang hal yang persis sama, situasi yang persis sama, musuh yang sama, dan dalam keadaan yang sama. Tetapi, ia tidak mengandalkan nasihat sebelumnya, dan ia bertanya pada Tuhan. Dan Tuhan memiliki pendapat yang berbeda saat itu. Dan itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan nasihat sebelumnya, ataupun pemikiran sebelumnya yang Tuhan berikan kepada saya, dan itu berhasil. Jika Tuhan bermaksud sesuatu bagi orang lain, saya hendaknya tidak mengandalkan itu, ataupun menerapkannya pada diri saya sendiri. Dibutuhkan hubungan instan antara dia dan Tuhan Dan untuk mengetahui mengetahui pemikiran Tuhan untuk hari ini dan situasi ini. Benar sekali. Baik, kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin. Saya bertanya-tanya, apa yang kita lihat dalam 3 kesempatan di mana Daud diurapi sebagai raja? Peristiwa pertama ketika ia diurapi dalam 1 Samuel pasal 16 oleh Samuel sendiri, dan itu berarti bahwa Tuhan sendiri telah memilih Daud untuk menjadi raja. Setelah itu ia diurapi dalam 2 Samuel pasal 2 hanya oleh suku Yehuda yang adalah saudara-saudaranya setelah kematian Saul, karena ia adalah seorang raja sejak Tuhan mengurapinya, tetapi ia tidak memegang pemerintahan sampai Saul meninggal. Setelah itu dalam 2 Samuel pasal 5 setelah kematian Ifiboset, seluruh Israel datang dan mengurapinya sebagai raja. Dan kita melihat simbol itu sebagai simbol Tuhan Yesus. Daud mulai memperluas kerajaannya dan memperkuatnya. Saya bertanya-tanya, apakah subjek ini terbatas pada Daud secara duniawi atau memiliki perluasan dan menunjuk pada sesuatu yang lebih jauh? Ada aspek kebinasaan dan itu adalah simbol pemerintahan Kristus atas seluruh dunia. Dan yang menegaskan itu adalah ungkapan ketika mereka berkata, lihatlah kami adalah tulang dan dagingmu, dan itu adalah gambaran dari hubungan antara Kristus dan gereja. Engkaulah yang memimpin dan membawa Israel, dan engkau akan menjadi gembala. Ini adalah gambaran Kristus sebagai raja dan gembala. Benar. Sampai Tuhan Yesus datang dan memerintah atas seluruh dunia sebagai raja atas seluruh bumi. Terima kasih, kita akan lanjutkan pembicaraan ini di episode berikutnya. Terima kasih para hamba Tuhan, sebuah kehormatan. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Daud orang yang penuh derita yang dikejar meskipun ia adalah raja yang diurapi. Ia dikejar oleh semua orang. Suatu saat tiba ketika ia duduk di atas tahta dan diurapi sebagai raja atas segalanya. Dan kita tahu bahwa ia adalah simbol Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung. Dan jika ia dibenci oleh orang-orang sekarang, dan tidak memiliki tempat di hati mereka sekarang, dan tidak memiliki pertimbangan di depan orang-orang atau di depan mata mereka, tetapi suatu saat akan tiba ketika Tuhan Yesus Kristus akan memerintah sebagai Raja yang agung dan memerintah seluruh bumi. Tetapi pertanyaannya adalah, kapan Tuhan Yesus akan datang untuk memerintah? Di manakah Anda akan berada?
Maukah Anda menjadi salah satu gereja yang akan memiliki bagian bersama Kristus dalam pemerintahannya? Atau akankah Anda berada di antara mereka yang akan berdiri di depannya untuk dihakimi? Karena suatu hari Raja akan duduk di atas tahtanya dan akan menghakimi rakyat. Yang akan menentukan dalam tim mana Anda akan berada adalah penerimaan Anda terhadap Kristus. Maukah Anda menerima Kristus oleh iman sebagai penyelamat pribadi dari hidup Anda sekarang? Jika Anda menerima Dia, Anda akan ada di antara tubuh Kristus, pengantin perempuan Kristus, dan Anda akan memerintah bersama Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي أنت اللي تمسح لي الدموع أنت اللي تمسح لي الدموع أنت دوائي وطبيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه عندك دواء لجميع الناس عندك دواء لجميع الناس وكل من يطلب تعطيه انت حبيبي عزي نصيبي انت حبيبي عزي نصيبي اروح لمين غيرك يا يسوع وانا ليا مين غيرك يا يسوع كم مرة احسنت الي كم مرة ضمت جروحي كم مرة أحسنت إلي كم مرة ضمت جروحي أنت قريب جدا ليا أنت قريب جدا ليا أنت حبيب قلبي وروحي أنت حبيبي عزي نصيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, firman kekal meski gunung tiada huruf yang terkatakan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari aku bersaksi kita kitab suci dengan suci firman dengan hati terang berkuasa atasku, bebaskanku, ku mau